Selamat sore, perkenalkan saya Surya dan hari ini saya ingin melakukan sebuah pembahasan mengenai sebuah isu yang sudah beredar sejak lama. Saya hari ini akan membahas tentang pernikahan beda agama dan saya hari ini ditemani oleh dua narasumber ini. Baik, silakan perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Arif Yusuf. Nama saya Rehan Christian Nathan. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Rehan dan Pak Arif. Sekarang kami akan memulai pembahasan kami mengenai pernikahan beda agama. Pertama-tama, sebelum kita membedah pernikahan beda agama secara dalam, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih buat kalian, apa itu kayak pernikahan gitu? Menurut saya, Ya. pernikahan itu dimana lelaki dan perempuan masuk ke satu family gitu. Oh, Dia membuat family baru, jadi dia bergabung untuk membuat family tersebut. Itu menurut saya. oke. Kalau Arif? Menurut saya antara dua manusia yang bersatu menjadi keluarga atau membangun sebuah hubungan itu. Oke, jadi karena kita sudah tahu apa itu pernikahan, maka kita sekarang dapat membahas apa dampak dari pernikahan beda agama dan mengapa adanya pernikahan beda agama bagi kalian. Bagi saya, beda agama, pernikahan beda agama. Kalau menurut saya sih di zaman sekarang ini nggak masalah aja. Baik. Tapi dari orang yang saya tahu, orang dulu ini, dia beda agama, ujung-ujungnya kedua keluarga melotot buat nggak menerima agama tersebut, buat masuk ke gitu. Tapi ujungnya baik itu orang yang cowok pasti pindah ke agama yang cewek. Oh, oke. Kalau Arif, Pak Arif, gimana? Nah, tentang apa tadi? Pernikahan beda agama, gimana menurut Anda? Tentang Dan mengapa adanya pernikahan beda agama menurut kamu gitu? sulit sih, sulit. Sulit. Apa yang membuat kamu sulit? membuat sulit. Mau mempersatukan dua agama yang berbeda jadi satu keluarga sulit. Ada persetujuan antar orang tua atau antar keluarga segala macam. Jadi pasti bakal ada perseteruan antar keluarga, nggak mungkin nggak. Oh alah, jadi ternyata dalam pernikahan beda agama itu menurut Arif ini mungkin sulit sekali kan, apalagi kalau misalkan ini kan kalau misalkan orang tuanya juga beda agama, kita jadi bikinnya gini, kalau misalkan anak-anak nanti mungkin ikutnya itu arah ke agama mana mungkin, atau mungkin bisa dua agama diikutin gitu. Tapi maksud saya dua tempat ibadah yang mereka kunjungi gitu. Tapi mungkin itu sangat langka sekali. Oh baik, karena kita sudah tahu mengapa orang menikah dengan agama yang berbeda, apa saja dampak dari pernikahan beda agama. Menurut Rehan, silakan. Ya, yang tadi aku bilang, kalau dua orang beda agama menikah gitu, biasanya pasti nggak ada yang nggak setuju gitu. Nggak pun. Tapi kalau misalnya benar-benar bisa, satu pasti pindah agama, dan itu dampaknya mungkin di keluarga orang yang pindah agama itu, mungkin kemungkinan besar keluarga itu bakal nganggep tuh anaknya sebagai pengkhianat dan semacamnya seperti itu. Intinya hancurlah keluarganya, keluarga orang yang pindah agama itu mungkin. Kemungkinan besar sih kayak gitu. Dan Arif? Oke, bagaimana dengan menurut Arif? Menurut saya memang berat, nggak bakal mungkin bersatu antara dua berbeda agama. Mungkin bisa, cuman ya perseteruan pasti ada, jelas pasti ada ya kan. Iya, Nggak mungkin enggak antara ya, si bapaknya mau ke masjid lah, ibunya mau ke gereja segala macam, berbeda-beda tempat pasti ada perseteruan antar keluarga. Nah itu kalau emang udah nikah tapi tetap beda agama, saya yakin yang mereka pikirin itu pasti masa depan anak mereka. Iya. Anaknya bingung. Pilih, ya. Anaknya bingung Mau agama antara apa, agama bapak atau ibu. Makanya emang ribet. Harus ada yang pindah. Sulit. Harus ada mengalah salah satu antara ibu atau bapak. Yang biasa sih yang laki-laki. Mengalah biasanya. Iya. Jadi ya begitu sulit emang. Oh, jadi begitu ya.
Oke, sebelum itu mungkin apakah kalian ada memiliki solusi terhadap kasus ini? Menurut kalian gimana? Menurut aku ya solusi yang paling cocok sih Sekali lagi. enggak nikah beragama yang sama, itu solusi paling simpel. Tapi emang kalau misalnya benar-benar beda agama terus mau nikah, tetap pindah ke satu agama yang baru aja sih menurut aku. Jadi mencoba yang sesuatu yang baru gitu. Oke, jadi tapi menurut kamu gimana? Menurut Arif, Menurut Arif? Iya, kalau memang benar memaksakan kehendak ya harus ngalah salah satu. Nggak bakal mungkin. Ya kalau nyoba agama baru gimana? Kalau udah di bener agama lama, ngapain nyoba agama baru? Nah, nggak logis. Ya pasti nggak pasti harus ngalah antara ibu atau bapak. Nggak mungkin juga. Oh, Oke, berarti kalau gitu terima kasih banyak atas solusi yang telah diberikan. Baiklah, sekarang saya akan menutup pembahasan hari ini dengan kesimpulan dulu. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah jadi mungkin kita menikah dalam orang yang berbeda agama itu boleh saja, namun resikonya mungkin cukup tinggi karena kan udah beda agama, nanti untuk anak-anak dari orang tua itu mungkin susah untuk mengikuti agama duanya itu. Jadi mau nggak mau salah satu itu harus pindah ke agama lain gitu. Jadi oke, terima kasih banyak untuk Rehan dan Arif atas waktu dan kesempatannya. Saya Surya, terima kasih telah mendengarkan pembahasan hari ini.